Selama bertahun-tahun, pemerintah Amerika Serikat telah berupaya keras membatasi kemampuan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi mutakhir, terutama dalam produksi mikrochip yang krusial untuk AI dan modernisasi militer. Namun, sebuah laporan terbaru dari Komite Khusus DPR AS mengenai China menemukan kenyataan yang mengejutkan. Larangan AS gagal total. Tiongkok ternyata menemukan celah besar untuk mendapatkan teknologi mutakhir. Bagaimana caranya? Dengan memanfaatkan ketidakkonsistenan aturan antara AS, Jepang, dan Belanda. Tahun lalu saja, Tiongkok berhasil membeli peralatan chip canggih senilai 38 miliar AS dolar tanpa melanggar hukum. Ini adalah sebuah kemenangan besar bagi Beijing dan kegagalan strategis bagi Washington. Mari kita bedah bagaimana Tiongkok mengakali larangan ini dan apa implikasinya bagi persaingan teknologi global. Celah regulasi, borong 38 AS dolar miliar dari non-AS. Laporan AS tersebut menyoroti bagaimana Tiongkok berhasil mengakali larangan AS dengan mencari pemasok di negara sekutu AS yang memiliki aturan yang kurang ketat. Nilai total, hingga tahun lalu, Tiongkok berhasil membeli peralatan chip canggih mencapai 38 miliar AS dolar, sekitar 631,3 triliun rupiah. Kenaikan, jumlah ini melonjak 66% dibandingkan tahun 2022, tahun di mana pembatasan ekspor alat lebih banyak diterapkan. Pemasok. Pembelian ini dilakukan dari 5 pemasok peralatan semikonduktor utama, Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML, dan Tokyo Electron, tanpa melanggar hukum. Panel WTO menegaskan kebijakan ekspor nikel Indonesia tidak membuat harga bahan baku stainless steel berada di bawah harga wajar. Selain itu, fasilitas pengecualian bea masuk di kawasan berikat juga tidak dikategorikan sebagai subsidi ilegal. Laporan tersebut menyimpulkan, penjualan besar-besaran ini membuat Tiongkok semakin kompetitif dalam memproduksi semikonduktor, dengan implikasi mendalam pada nilai demokrasi dan hak asasi manusia global. Reaksi panik AS dan tuntutan pembatasan lebih luas. Temuan laporan ini tentu saja memicu kepanikan di Washington dan memunculkan tuntutan untuk memperluas larangan. AS kini didesak untuk melakukan pembatasan yang lebih ketat pada komponen yang digunakan Tiongkok. Mencari cara untuk mencegah Tiongkok mengembangkan chipnya sendiri. Memastikan aturan yang konsisten diterapkan oleh sekutu kunci seperti Jepang dan Belanda. Peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, Craig Singleton, menegaskan bahwa Tiongkok sedang menulis ulang rantai pasokannya sendiri. Yang dulunya menjadi segmen alat khusus, kini jadi medan tempur, ungkap Singleton. Hal ini menunjukkan bahwa perang dagang teknologi yang awalnya ditujukan untuk membatasi Tiongkok justru memaksa Beijing menjadi lebih inovatif dan mandiri. Kisah kegagalan larangan ekspor AS ini menunjukkan bahwa dalam persaingan teknologi global, mencari celah regulasi sama pentingnya dengan inovasi teknis. Tanpa koordinasi yang solid antara AS, Jepang, dan Belanda, Tiongkok akan terus mengakali pembatasan dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan chip global. Menurut Anda, mampukah AS meyakinkan sekutunya untuk membuat aturan larangan yang benar-benar konsisten? Ataukah Tiongkok akan selalu satu langkah lebih maju dalam mencari pemasok? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar.